Ikrar. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Allah in the most gracious and the most merciful. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an La ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. I witness that there is no Lord except Allah. I witness that there is no Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. And I witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. I witness that Prophet Muhammad is messenger of Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. I testify that Allah is my Lord. And I I testify testify that Allah is my Lord. Wabil Islami dinna. Wabil Islam. Islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Dan aku rela beragama Islam. And I testify that Islam is my religion. And I testify that Islam is my religion. Bi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Aku rela bernabi Muhammad. Dan aku rela bernabi Muhammad. And I testify that Muhammad is my prophet as messenger of Allah. And I testify that Muhammad is my prophet messenger of Allah. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'ani wa hakama. Aku rela berkitab suci Al-Quran. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. And I testify that Holy Quran is my way of life. And I I testify testify Holy Quran is my way of life. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahil ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Allah, please insert my knowledge and please broaden my intelligence. Allah, please broaden my intelligence. Doa kedua orang tua. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua, sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Oh Allah, please forgive me and the sin of my parents. Please love both of them as well as they look after me since I was a child. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Oh Allah, please answer my prayer. Bu,
Sudah. Bu. Sudah, alhamdulillah. Kita akan belajar apa? Bu. Belajar apa? Hah? Bu. Kita akan belajar apa ya hari ini? Kita akan belajar Ayo, ada yang ingat? tematik. PPKN bahasa Indonesia. Tematik bahasa Indonesia sama SPDP. PPKN bahasa Kita Indonesia sudah ya. belajar apa ya? Kalau tematik hari kemarin kita belajar apa? Yang apa PPKN apa bahasa Indonesia dulu? Misalnya di hari Kamis kemarin, tematiknya kita sudah belajar apa ya? Tentang tradisi. Tradisinya itu apa aja? Ada tradisi 7 bulanan, siraman 7 bulanan. Terus ada kenduri, terus ada apa lagi? Dedak sinten atau Kalau dedak. yang dari Jawa. Terus ada Ya, betul yang disebutkan Mas Alvaro. Sekarang yang tradisi dari Bali apa saja ya? ada pemakaman mayat. Aduh, apa namanya? Terus apa lagi? Ada ngaben, terus pemotongan gigi, terus pemakaman di Desa Trunyan. Iya, betul semua. Ada 3 yang kita pelajari kemarin. Untuk tradisi di Bali itu ada ngaben, kemudian ada pemakaman Desa Trunyan, dan yang satunya pemotongan gigi. Bu, Oke, sebenarnya diingat-ingat pemotongan ya. gigi itu sakit nggak sih? Kalau pendengaran pasti itu keluar. Apa? Bu, sebenarnya kalau pemotongan gigi itu sakit nggak sih? Ya, itu ya kurang tahu. Oke, nanti Ibu cari tahu ya. Kalau sakit aku pengen. Kalau sakit ya enggak. Sekarang, Soli dan Solihah. Siap. Oke, karena yang buku tema kita sudah selesai, yang buku ini sudah selesai. Nah, kita akan kerjakan dulu yang Hah? Yang 2 apa? dan 3 itu belum Hah? kita kerjakan. Yang apa? Nah, sekarang kita akan kerjakan secara bersama-sama di soal evaluasinya. Yang evaluasi 2 di halaman 80. 80. Dibuka di halaman 80 ya. Wah, ya sudah saya kerjakan. Masih yang tema A. Bu, sudah saya kerjakan. Oke, yang sudah. Ya, kalau sudah kita tinggal bahas bersama-sama. Kita akan bahas yang PPKN, Bahasa Indonesia, sama IPS ya. Oke. Oke, yang IPA nanti sama Bu Ibu. Sama SPDP nanti, sama Bu Raras ya. Kita akan bahas dulu yang pertama, yang PPKN. Sudah ketemu semuanya? Sudah tunjukin semua. Tapi nggak tahu salah apa benar soalnya ya ngerjainnya sendiri. Belum diteliti mama juga. Ya, makanya kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama akan dibaca sama Mas Vino. Silakan Mas Vino nomor 1. Berikut yang menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman adalah aplikasi. Saya benar nggak Bu melaksanakan ibadah sesuai agama? Vina apa jawabnya? Mas Vina jawab apa? Aku
Aku belum jawab. Apa, Mas? Aku belum ngerjain. Iya, kira-kira apa ya, Mas Vino? Jawabannya kira-kira apa ya? A, B, C, apa D? Oh, Laksanakan ibadah sesuai agama. C ya berarti. Ya. Teman-teman yang lain jawabannya ada yang beda? Mas Hafiz, jawabnya apa Mas Yang Hafiz? menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman. Aku yang C, Bu. Tidak mengerjakan tugas. Ke C, Aku Mas yang Hafiz apa ya? C. C. Apa? Apa C. Mas Hafiz? B, oke. Mbak Karisa? C. Mbak Karisa apa? C. C. Oke. Kita baca lagi. Juga C. Sikap berikut yang menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman. Kata kuncinya adalah kebersamaan. Tuh, kebersamaan dalam keberagaman. Oke, untuk yang A, Kan kebersamaan dari sikap Mas. Termasuk menunjukkan kebersamaan bukan? Bukan. Bukan, soalnya itu belajar sendiri. Ya otomatis yang pertama yang mengerjakan tugas bersama-sama dong. Mengerjakan tugas bersama-sama. Ya itu berarti yang pertama Menunjukkan tadi. kebersamaan bukan ya? Berapa, Bu? Ya, tugas kan dia sendiri. Masa nyontek? Bukan enggak? Halaman berapa, Bu? Halaman 80, Mas. Yang baru bergabung silakan dibuka di halaman 80 ya. Yang bagian soal evaluasi 2. Yang B itu menunjukkan kebersamaan. Karena mengerjakan tugasnya bersama-sama. Tugas ya ini, bukan ujian. Beda lagi kalau yang D. Yang D itu menyontek pekerjaan rumah teman sebangku. Enggak ada tugas kelompok kan di situ tulisannya. Individu. Jadi yang benar adalah yang B. Ya. Sampai di sini paham? Paham? Oke, sekarang nomor 2. Baca Mbak Karisa ya. Nomor 2, silakan Mbak. Berikut ini sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia adalah yang A. Oke, yang A kata Mbak Karisa. Yang A adalah mengembangkan sikap toleransi. Oke, yang benar adalah yang A. Ya, siapa yang benar? Yang menjawab A. Oke, Mbak Luna benar, Mas Hafiz benar. Yang benar adalah A, mengembangkan sikap toleransi. Betul. Kalau yang B itu salah karena tidak menghormati perbedaan. Harusnya gimana? Kita harus menghormati perbedaan yang ada ya. Karena di sini ada kata tidaknya, berarti salah. Yang C, mengejek agama lain. Sikap yang baik atau tidak itu kalau mengejek agama lain? Tidak. Tidak. Kalau yang D, agama. Baik, tidak ya? Tidak. Tidak. Yang benar adalah mengembangkan sikap toleransi. Betul. Sekarang nomor 3. Dibaca Mbak Lunet. Nomor 3 Mbak Lunet. Ini contoh sikap kebersamaan dalam keberagaman di lingkungan masyarakat adalah Yang mana Mbak?
tak kerjain, Bu. Oh iya, dibaca dulu nggak apa-apa. Dicari jawabannya yang apa ya? Kata kuncinya adalah contoh sikap kebersamaan di lingkungan masyarakat yang dikerjakan bersama-sama. Mana ya? Yang A, Bu. Yang A. Iya, betul. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu membangun jembatan secara bergotong royong. Nah, itu menunjukkan sikap kebersamaan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya nomor 4. Dibaca Mas Rafa. Berikut manfaat melakukan pekerjaan dengan bekerja sama adalah A. Cepat selesai. Apa, Mas? Jawabannya Jawabannya? A. Jawaban yang tepat adalah A. Jadi manfaat melakukan pekerjaan secara bersama yaitu pekerjaannya jadi cepat selesai. Yang lainnya itu salah. Karena yang B pekerjaan lebih berat. Kan kalau dikerjakan secara bersama-sama pekerjaannya jadi apa? Kalau yang bantu itu beban, ya lebih berat. Iya, betul sekali. Yang C, tujuan sulit tercapai. Itu juga salah. Kalau kita kerjakan secara bersama-sama, maka tujuannya itu akan cepat tercapai. Kalau yang ikut itu beban, ya sulit tercapai. Ya, ini sulit tercapai. Jadinya kurang tepat. Lanjut. Silakan Mas Kitaro. Idiot. Yang nomor 7. Nomor 7 bahasa Indonesia. Gagasan pokok adalah paragraf di atas adalah Dibaca dulu Mas bacaannya, dibaca. di Indonesia terdapat beragam agama meskipun demikian para penganutnya hidup saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Mereka hidup rukun dan bersatu sebagai berbangsa Indonesia. Kerukunan umat beragam di Indonesia patut disyukuri dan dijaga. Oke. Gagasan pokoknya yang mana Mas? Berarti Ya, terdapat beragam agama. Para penganut agama saling menghormati. B. yang apa Mas? B. Yang B. Para penganut agama hidup saling menghormati. Teman-teman ada jawaban yang lain? Ada, Bu. Aku yang A. Oke, yang A. Di Indonesia terdapat beragam agama. Oke, yang benar adalah yang A ya, Mas. Itu apa kemarin? Masih ada Gagasan yang ingat? pokok kan apa Ya, namanya? Apa, ayo? Yang termenulis gagasan pokok tuh kayak apa ya? Pikiran pokok. Aduh, apa ya? Aku lupa kok gagasan pokok tuh apa? Sama, yo. Iya. Gagasan pokok itu adalah kata kuncinya adalah ide utama dalam suatu bacaan. Ide utamanya yang di bacaan situ berada di baris pertama. Di Indonesia terdapat beragam agama.
Kemudian dijelaskan lagi di kalimat berikutnya. Meskipun demikian, nah dan seterusnya itu merupakan yang gagasan pendukungnya ya. Berarti yang tepat adalah yang gagasan pokoknya yang A. Betul, di Indonesia terdapat beragam agama. Yang A ya, yang tepat ya. Sekarang Gimana internet? 8. Mas Afan, dibaca nomor 8 ya. Sinonim dari kata penganut adalah Sinonim dari kata penganut adalah apa Mas Afan? Yang mana? Apa? A. Good job. Betul. Di sini sinonim kata penganut adalah pemeluk. Jadi penganut agama gitu. Jadi artinya pemeluk agama itu sama ya. Kalau sinonim itu sama. Persamaan kata ya. Kalau antonim apa ya? perlawanan kata yang sama. Iya, betul. Lawanan kata. Selanjutnya nomor 9. C. Dibaca Mas Hafiz. Kalau udah Nomor 9. Ketika membuat ringkasan, langkah pertama yang dilakukan adalah membaca teks asli. Apa Mas? Mas Hafiz. Dijawab, tadi terima menurut pertanyaan, tadi respon. Apa Mas Hafiz? membaca teks asli. Oke, good job. Yang saya. Langkah pertama yaitu membaca teks asli. Kemarin langkah untuk membuat ringkasan ada berapa langkah ya? Bu, Maaf Bu, tadi aku out. Oh Sudah ya, join nggak apa-apa, sekarang. Mbak. Oke. Dibuka ya halaman 80 ya, Mbak. Mbak, aku Oke. Mas. Ada 3 langkah membuat ringkasan. Yang pertama apa? Kenapa? Menemukan gagasan pendukung. Membaca teks asli. Yang kedua, Menentukan gagasan setiap paragraf. Ujab menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, Tulis ringkasan. iya, menulis ringkasan. Diingat-ingat besok kalau keluar ya, ada 3 tahapan ya. Oke, Ujab. Selanjutnya, ke nomor 10. Dibaca Mbak Gesa. Nomor 10, Bu. Ya Mbak, nomor 10. Bacalah paragraf berikut. Kita dapat mendengar karena memiliki indera pendengar, yaitu telinga. Yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga. Kemudian bunyi masuk ke dalam saluran pendengaran luar hingga ke gendang telinga, sehingga gendang telinga bergetar keran sampai ke rumah siput, menjadi sinyal untuk dibawa ke otak. Berikut kan pokok pada paragraf di atas adalah Oke, yang mana Mbak?
Gagasan pokok kata kuncinya. Yang mana? Yang abu. Oke, yang A. Teman-teman, yang lain oke, good job. Yang benar adalah yang A. Gagasan pokoknya adalah kita dapat mendengar karena memiliki indera pendengar. Yang A ya. Sip, bagus. Kalian sudah paham ya berarti tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, selanjutnya kita ke IPS. Dibaca Mbak Tika, nomor 19. Berapa, Bu? 80, Mbak. 80. Bu, izin mute. Tika. Buku yang ini, Mbak. Buku yang ini. Diagram bagus. Halaman 81. Nomor berapa, Bu? Yang bagus. Nomor 19, Mbak, yang IPS. Nomor 19. Berikut ini sikap hidup orang alar yang tidak patut ditiru agar tercipta kerukunan adalah Yang mana? Tidak patut ditiru. Berarti kalau tidak patut kata kuncinya berarti yang tidak baik. Yang mana ya? menganggap Cari yang tidak baik ditiru. Yang mana? salah satu keyakinan benar. Yang mana, Bu? Iya. Bu, nomor berapa tadi? Nomor berapa tadi? Adalah yang B. Menganggap Nomor berapa tadi, Bu? keyakinan benar. Halaman 81, Mas. Ya, terus Ya kalau toleransi yang A ya, kita baca A. Toleransi terhadap salah satu keyakinan benar. Kemudian tidak berprasangka buruk terhadap penganut agama lain. Itu juga benar. Ya, benar. Yang tidak patut ditiru adalah yang B. Sekarang nomor nomor 20 Mbak Nadifa. gimana, Bu? Nomor 20. Yang keragaman suku bukan? Iya, yang keragaman suku, budaya, dan agama itu. Keragaman suku, budaya, dan agama yang Indonesia miliki tidak menjadi halangan untuk A berselisih, B beradu, C bersatu, dan D bertengkar. Bersatu. Jawabannya yang B. Bersatu. Oke, semuanya menjawab C atau ada jawaban lain? Aku menjawab C. Astagfirullah. Jawabannya yang C. Karena adanya keragaman suku, budaya, dan agama itu menjadikan kita bersatu ya, bukan malah menjadikan kita bertengkar ataupun berselisih. Itu. Oke, sekarang kita ke nomor 21. Dibaca Mas Cesar.
Bu izin pakai background ya Bu ya. Belakangnya berantakan. Aku yang pakai background. Mas Cesar, mic-nya belum di-on kan, Mas? Bu, Mic-nya masih di-mute. Bu. Ya. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah menghapuskan semua perbedaan. Mana suku dan budaya lain. C. Menganggap suku dan budaya sendiri sebagai yang paling baik. D. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Oke, yang mana, Mas? Jawabannya? Pandang rendah, nanti berdosa. Ya. Menganggap suku dan budaya sendiri merasa sombong. Yang apa ya? D. Nah, Mas Cesar masih membaca. Sebentar. Bu izin pakai background ya Bu ya. D. Yang mana, Mas Cesar? D. Yang C. Ya, betul. Yang C ya. Yang tepat adalah yang C. Menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Bu, Yo, siapa yang menjawab D? aku D. Mbak? Bu izin pakai background ya Bu, ini belakangnya berantakan soalnya. Oh ya, silakan. Sekarang kita ke nomor 22. Dibaca Mas Garda. Nomor 22, Mas. Cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditempuh melalui C. Oke, teman-teman yang lain jawab apa ya? Bentar Bu. Yo. Tadi Mas Garda T. Yo, teman yang lain jawabnya apa? B. Yo, apa ya? Ya udah. Ini sudah pernah keluar di kuisis loh. Kalau masih ada yang ingat. Salah satu cara memperkokoh persatuan. Oh, D Bu. Aku D. Ya. Aku C. Jawaban yang tepat adalah C. Good job, Mas Garda. Jawabannya tepat. Kerjasama antar umat beragama. Yang C ya, yang C. Sudah. Oke, ayo siapa yang benar semua dari soal tadi? Aku walaupun putus-putus. Suaranya putus. Dia aku tuh putus-putus Bu kayak. Suara ibu putus-putus ya? Tidak, oke. Kalau tidak, sekarang kita lanjutkan ke evaluasi 3. Halaman 114 ya. Yuk, buka page 114. Bu pertanyaan ini selalu di luar pelajaran yo ora sing lain oleh ngobrol. Oke, sudah ketemu? Bu ada kuisis lagi nggak Bu? Guru nih, rasa kuis-kuisan opo iki? Lagi ono Siapa Minggu yang depan namanya ya. gurunya nggak jelas? Siapa yang namanya gurunya nggak jelas? Suaranya Ada nggak itu. jelas? Agak patah-patah. Agak Putus putus-putus. ya suaranya?
agak itu. Bu itu ada lazim. Oke, sudah jelas belum ya suara Ibu ya? Sudah. Sudah, oke. Kita ke nomor 1 lagi yang PPKN. Sekarang dibaca siapa ya? Masaka. Masaka, silakan dibaca nomor 1, Mas. Bentar, Bu. Lupa bawa buku. Masaka kemana ini? Bentar. Kak, dibaca nomor 1 yang PPKN. PPKN. Yang tidak ada. Halaman 114. Bentar, Bu. Ya, ada sih. Apaan bawa buku? Nah, Iya, gimana, Mbak? Yang nomor respon. 19 IPS tadi nggak jelas Bu, jadi soalnya putus-putus. Oh ya. Bocor. Buka lagi ya. Gimana, Bu? Nomor 19 yang IPS tadi. Bentar, Ibu mute semuanya dulu ya. Oke, yang nomor 19 tadi itu jawaban yang tepat adalah yang B ya. Sekarang kita akan buka halaman 114. Yang nomor 1 dibaca oleh Mas Saka. Silakan Mas Saka. Salah satu sikap perwujudan rasa syukur di atas keragaman budaya yang dimiliki adalah udah saya baca, Bu. Iya, yang mana jawabannya yang tepat? Yang mana Mas Saka? Yang apa? Yang apa Mas Saka? Ini, Bu. Ini aneh, Yang apa Mas Saka? Nah, kan budaya. pertanyaanku selalu budaya. Mas Saka? Sudah saya jawab. Iya apa? Kok putus-putus ya suaranya ya? Nih. Yang A, oke, betul, yang A. Jawaban yang tepat adalah yang A, mempelajari berbagai budaya ya. Iya, Bu. Yang B, C sama D itu kurang tepat. Selanjutnya kita ke nomor 2. Mbak Erlin. Mbak Erlin. Nomor berapa, Bu? Nomor 2, Mbak. Nomor 2. Yang di sistematika itu ya? Iya, yang evaluasi 3 ya, Mbak. Yang kegiatan warga berikut Evaluasi ini. 3 ya, Bu ya? Oh ya, kegiatan Iya, Mbak, warga yang berikut yang mencerminkan sikap gotong royong adalah si 3. Yang mencerminkan sikap gotong royong. Kata kuncinya gotong royong. yang B, Bu, kalau saya. Oke, yang B. Yang lain? A.
bermusyawarah di balai desa. Yang lainnya? Ayo apa yang lainnya? B. Oke. Yang tepat adalah yang B. Membuat gapura untuk 17-an. Karena kata kunci di sini adalah gotong royong. Gotong royong, bekerja sama, ya. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Oke, jadi kalau menjawab suatu pertanyaan, kita harus cari kata kuncinya. Di pertanyaan itu apa? Kemudian kalau sudah ketemu kata kuncinya, kita bawa ke jawaban yang ada. Nah, di situ tadi kata kuncinya adalah gotong royong. Gotong royong berarti bekerja sama. Bekerja sama membuat gapura, ya. Oke, selanjutnya ketiga. Nomor 3 dibaca. Mbak Alisa. Dibaca Mbak Alisa. Mbak Alisa. Melu-melu iku ini sing ra jelas aku takon ra direspon, aku jawab ra direspon, aku ngopo coba. Nggak ada ya Mbak Alisa? Oke, ini yang namanya gurunya ini siapa? Mas Kenzi ya? Sabar Bu, sabar. Yo, Mas Kenzi, namanya diganti Mas. Sekarang suara Ibu udah jelas belum ya? Jelas Bu. Oh, yang lainnya sudah jelas Mas. Dadah Mas Kenzi. Ibu ingin dengar suara Mas Kenzi. Nomor 3. Mas Kenzi. Oke, kalau nggak ada, Mas Kenzi diganti. Sekarang Putus-putus Bu yang tadi. Yo, Mas Kenzi udah. Udah belum ya, Mas Kenzi? Nggak ada. Kalau nggak ada dibaca Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Nomor 3. Ya Bu. Ya, silakan Mas Rizky. Heni, Irma, dan Dani bekerja sama mengerjakan tugas sekolah. Untuk membagi tugas agar adil, sebaiknya mereka melakukan musyawarah. Musyawarah. Oke. Yang lainnya? Jawab apa? Musyawarah. Good job. Jawabannya benar adalah A. Musyawarah. Betul ya. Selanjutnya ke nomor 4. Dibaca Mas Rangga. Mas Rangga dibaca ya Mas. Mas Rangga. Mas Rangga dengar nggak ya suara Ibu? Mungkin dianya yang itu apa namanya? Gak bisa on mic. Oh ya. Oke, sekarang Mas Kenzi. Tadi kemana Mas Kenzi? Mas Kenzi. Seketika. Mas Kenzi. Kemana Mas Kenzi? Oke, kalau nggak ada, kita ganti. Dibaca. Siapa ya yang belum? Mbak Bunga. Oh. Mbak Bunga. Yani, may I drink? Aku takut ora direspon. Memangnya kabeh pertanyaan pira nyambung saka pelajaran, Mbok? Mbak Bunga nggak ada. Iya, Kemana Mbak Bunga?
Oke, kita kembali lagi berarti. Dibaca Mbak Lunet, nomor 4. Lagi kemana, Bu? Sikap yang harus kita lakukan ketika bermusyawarah adalah Yang apa, Mbak? Good job, Mbak Lunet. Jawabannya yang tepat apa, teman-teman? Oke. Teman-teman yang lain juga menjawab A. Betul. Jawabannya A, yaitu saling menghargai pendapat. Terima kasih, Mbak Lunet. Putriane, may I drink? Oke, silakan Mbak Gesa. Selanjutnya kita ke nomor 7. Mas Vino, nomor 7. Sifat bunyi yang dapat memantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mencari reruntuhan kapal, atau mencari lokasi yang banyak ikannya. Untuk keperluan ini digunakan alat yang bernama sonar yang bekerja menggunakan sifat pemantulan bunyi. Bahasan pokok paragraf di atas adalah pemanfaatan sifat pemantulan bunyi. Oke, kata Mas Vino, jawaban yang tepat adalah A. Teman-teman yang lain menjawab apa? D. D? D siapa D? D. Alat sonar menggunakan sifat pemantulan bunyi. Oke. Kata kuncinya di nomor 7 adalah gagasan pokok. Ya, kita cari lagi gagasan pokok. Ide utamanya apa ya? Yang betul adalah yang A. Gagasan pokoknya adalah pemanfaatan sifat pemantulan bunyi. Good job. Terima kasih Mas Vino. Gitu ya teman-teman. Yang jawab D tadi. Yang D itu merupakan gagasan pendukungnya ya. Gagasan pokoknya yang A. Oke. Nomor 8. Mas Kitaro. Nomor 8. Halaman berapa, Bu? 115. Paragraf di atas terdiri dari kalimat sifat bunyi dapat memantul. Bentar ya, Ibu cari tempat lain ya. Suara aku. Belum. Mencari reruntuhan kapal atau mencari lokasi yang banyak. Kitaro bekerja menggunakan sifat pemantulan bunyi. Zaman laut mencari Berapa Mas? Mas Kitaro? Berapa kalimat? Bu. Teman-teman yang lain berapa kalimat? Berapa kalimat ya? 2. 2. Oke. Good job. Itu terdiri dari 2 kalimat ya. Untuk nomor 9 itu salah ya. Itu pilihannya salah itu.
Nggak ada pilihannya itu. Kita loncati ya. Sekarang kita ke nomor 10. Nomor 10, Mas Rafa. Silakan Mas Rafa. Nomor 10, Mas Rafa. Silakan. Bacaan yang disajikan dalam bentuk singkat disebut C. Ringkasan. Oke, kata Mas Rafa, C. Bacaan yang disajikan dalam bentuk singkat. Katanya C. Ringkasan. Teman-temannya apa? C. C. Jawabnya apa? C. Oke. Jawaban yang tepat adalah C. Ringkasan ya. Jadi bacaan yang panjang kemudian kita ringkas. Nah, itu merupakan yang disebut dengan ringkasan. Kemarin kita juga sudah pernah membuat ringkasan ya. Oke, selanjutnya ke nomor 19. Gampang sekali ini nomor 19 sudah pernah keluar kemarin ini. Dibaca. Mbak Tika. Yang nomor berapa, Bu? 19. 19, Mbak. 19 IPS. Sekarang ke IPS. 19. Berikut ini makanan dari Yogyakarta adalah A. Bakpia, B. Dodol, C. Lemang, D. Bika Ambon. A. Bakpia. Ya, bakpia kata Mbak Tika. Teman-teman yang lain jawab apa? Bakpia. Ya. Oke. Ini kemarin juga sudah keluar ya di kuisis. Ada bakpia, makanan khas dari Yogyakarta. Betul, Gujar. Sekarang ke nomor minggu depan ya, Mas. Kita kuisis ya. Halo. Oke, selanjutnya kita ke nomor 20. Dibaca Mas Garda. Mas Garda, silakan. Nomor 20, Mas. Mas Garda. Saat ini tradisi lompat batu nias berfungsi untuk C. B. Kata Mas Garda B. Teman-teman yang lain? B. B. Oke, good job. Jadi, olahraga lompat batu nias saat ini digunakan untuk penentuan kedewasaan pemuda nias. Yang B ya. Oke. Sekarang nomor 21. Mbak Karisa. Merupakan tradisi pada masyarakat. Bu, Nabila belum pernah. Oh, belum. Oh ya, Mbak. Lewat ya, maaf. Bentar ya, di sini ya, Mbak. Dari mana Mbak Karisa? Dari? Upacara ngeruat itu dari mana ya? Jawa. Jawa. Betul. Ngeruat itu dari Jawa. Ngeruat. Iya, gimana Mbak? Bu, may I drink, Bu? Oh iya, silakan. Ngeruat itu upacara apa ya kemarin ya? Upacara. Untuk apa? Ngeruat upacara apa kemarin? Ayo, masih ingat tidak ya?
Kemarin kita bahas saat sekolah. Ya, keluarga ataupun seseorang. Iya, betul. Good job. Itu besok keluar ya. Kuat, ingat-ingat. Nomor 22, Mbak Nabila. Iya. Oke, Mbak Nabila, silakan. Pekerjaan yang umumnya terdapat di pedesaan adalah apa? Gampang sekali ini. Pekerjaan yang umumnya terdapat di pedesaan. Apa ya? Kata Mbak Nabila, petani. Ya, good job. Betul, jawabannya tepat adalah petani. Oke, selesai ya. Kita soal evaluasinya. Kita sudah selesai ya. Besok kita lanjut ke buku ini. Hari ini nanti ke buku ini ya. Siapkan dulu ya buku yang ini, yang 4D. Yang 4D. Nah, untuk tematik hari Kamis, kita akan pengambilan nilai ya. Pengambilan nilai kayak gimana, Bu? Pengambilan nilai yang tema A. Apa maksudnya? Ya, ulangan ya. Tema A ya. Alamat, ulangan. Ya. Besok ulangannya saat di sekolah, saat kita tatap muka ya. Kapan, Bu? Tatap mukanya, Bu? Hari Kamis. Hari Kamis saat kita tatap muka. Nah, itu kita akan ulangan di tema A, yang tema A. Yang ini. Yang mana ini? Iya, gimana, Mbak? Iya. Iya, gimana, Mbak? Gimana? Oke, silakan. Oke, Ibu akan jelaskan dulu ya. Ibu mute semuanya dulu. Oke, dengarkan dulu ya. Besok hari Kamis kita akan melakukan ulangan untuk yang tema A. Nah, itu ulangannya bagiannya tematik saja ya. Yang PKN, Bahasa Indonesia, sama yang IPS. Oke, soalnya nanti ada pilihan ganda sama soal isai. Nah, soalnya mirip seperti tadi, makanya hari ini Ibu bahas yang soal evaluasi karena besok soalnya hampir mirip dengan yang ada di buku itu, ya. Jadi silakan nanti anak-anak bisa persiapkan mulai dari sekarang untuk ulangannya. Ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Mbak. Terus Gimana? yang melalui Zoom itu gimana? Oke, yang melalui Zoom, besok soalnya juga akan Ibu share itu melalui Google Form ya. Berarti kita pakai Google Form, Bu, nggak pakai yang di sekolah pakai kertas. Yang di sekolah pakai kertas. Kemudian besok yang di Zoom juga sambil nge-Zoom ya. Biar semuanya adil, oke? Oke. Ya, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, untuk oh ya, pengumuman selanjutnya untuk hari Kamis itu kan biasanya matematika sama tematik ya. Nah, besok hari Kamis itu akan diisi oleh Miss Nani juga yang bahasa Inggris. Bu, tambahin lagi, Bu. Tambahin lagi. Bukan, tapi matematikanya nggak ada, diganti bahasa Inggris untuk yang minggu depan ya. Kenapa? Minggu depan lagi. Yang hari Kamis maksudnya, maksud Ibu yang hari Kamis. Jamnya nggak cukup kalau sama Pak Faris lagi. Jadi besok hari Kamis ada 2 ya, ulangan tematik sama bahasa Inggris ya. Oh ya, Bu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ingin Tidak sih, Bu. Tidak. Oke, sudah jelas ya?
Ya. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut yang tema B. Yang ini, yang buku ini. Yang B. Pelajaran Ibu. Bu, ada istirahatnya toh? Ya nanti. Nanti kalau juga SPDP ada istirahatnya. Sekarang kita ke PKN dulu yang 4B. Yang ini. Silakan dibuka yang ini. Sudah? Dibuka dulu yang tema B. Pada pola pakai jilbab. Oke, kalau sudah, silakan kalian buka di halaman 25. Kita ke halaman 25 ya. Langsung Bu. Iya, soalnya yang awal-awal itu IPA. Walah. Jadi yang PKN tuh di halaman 25. Kemarin kan yang IPA sudah ya sama Bu Kidung. Itu tentang energi yang halaman awal-awal itu. Pengertian H. 25 di mana ya? Halaman 25. Kadang juga kelewatan Bu. Sudah. Oke, sudah. Tunggu temennya yang lain dulu. Halaman 25 ya. Sebentar Bu. Sudah. Oh ya. Dibuka dulu halaman 25. Sudah? Sudah ketemu semuanya? Thank you. Sudah Bu. Sudah. Oke. Oke, silakan. Nah, dari gambarnya kita hari ini akan belajar apa ya di situ ya, di halaman 25 ya. Hak dan kewajiban. Betul sekali. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Coba ada yang tahu hak itu apa? Hak itu. Yo, siapa yang tahu hak? Berhadapan. Hak itu Hal yang, Apa yo? hal yang kita dapatkan. Kewajiban yang harus kita laksanakan. Oke, betul. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang sejak lahir ataupun sebelum lahir. Nah, jadi seseorang itu sudah memiliki hak ya. Contohnya apa? Contohnya hak itu apa ya? Yo, siapa yang berani memberikan contoh? Oke, Mbak Tika, silakan. Saya berhak bersekolah. Berhak bersekolah. Oke, Mbak Tika, mic-nya masih mati. Mic-nya masih mati, Mbak Tika. Ya, bentar satu-satu ya. Oke. Ibu tunjuk satu-satu ya. Menyebutkan satu hak ya. Oke, sekarang Mbak Tika. Apa, Mbak? Makan. saya berhak untuk makan, Bu. Iya, iya, betul. Good job. Selanjutnya Mbak Nadifa. Apa Mbak Nadifa? Saya berhak memilikinya. Biasanya gitu. Memiliki apa? Memiliki siapa? Memiliki apa, Mbak? Berhak memiliki apa? Itu buku, misal buku itu. Memilikinya itu apa? Berhak menuntut Berhak ilmu. apa? Saya Menuntut berhak ilmu. Coba bisa disebutkan contoh hak-hak ketika di sekolah, bisa. Ketika di rumah juga bisa. saya Ya, betul. Hak mendapatkan ilmu. Hak memakai baju. Kemudian hak memakai baju. Mbak Lunet, apa Mbak Lunet?
Mama, HP-nya Mama dibawa kakak. Ya, hak memakai baju. Apalagi? Jadi kakak. Untuk Ayo, mandi. coba. Mas Kaka, apa? Hak untuk mandi. Saya berhak untuk mandi. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang seperti patung. Nah, coba lihat di partisipasi. Nah, sekarang. Oke, sekarang kita ke kewajiban. Apa ya itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa contoh kewajiban adalah sebagai berikut. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Setiap warga negara berkewajiban taat untuk dan patuh terhadap. Jadi apa itu hak? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan bentuk Iya. Jadi kewajiban adalah. Apa, Bu? Ayo. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Iya, betul. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban kita sebagai anak. Ayo, Pak. Ada yang tahu? Mandi sendiri. Kewajiban kita sebagai anak ketika di rumah. Belajar. Belajar. Terus? Belajar. Mematuhi perintah orang tua. Mengerjakan tugas. Betul. Apalagi? Membereskan kamar sendiri. Oke. Betul. Membereskan kamar sendiri. Oke. Betul. Semuanya betul. Sekarang silakan kalian ke halaman 25 yang bawah. Silakan kalian tuliskan 3 contoh hak. Kemudian di halaman 26 kalian juga tuliskan contoh kewajiban. Tugas. Ya, di sekolah. Nah, coba kalian tuliskan. Oke, silakan. Tugas. Oke, dengarkan Ibu dulu ya. Sekarang kalian ke halaman 25 dan 26. Sekarang tuliskan 3 contoh kewajiban dan hak kalian ketika di sekolah. 3 saja, masing-masing 3 ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan dulu contoh hak kalian di sekolah. Kemudian 3 contoh kewajiban di sekolah. Apa saja? Tuliskan. Oke, ditulis dulu. 3 contoh hak. Apa saja ketika sekolah, kalian berhak mendapatkan apa? Kemudian untuk kewajibannya, kalian kalau di sekolah wajib untuk apa? Gitu. Dituliskan 3. Lagi nulis.
Wis. Sudah? Wis. Yo, siapa yang sudah? Ah, Siapa? Emangnya orang krungu ki sapa sing ngomong? Ini nggak ada tulisannya, Mas. Mas Kenzi. Mas Kenzi ya nih. Namanya kok diganti? Krungu raja. Coba. Mas Kenzi sebutkan. Nggak jelas, Mas. Ibu nggak jelas. Yang lain jelas. Jelas. Pendapat apa? Jelas, Bu. Suaranya. Masalah video. Wis tak kerja keo. Ora dikono. Oke, sekarang coba Mas Kenzi sebutkan contoh hak. Ketika di sekolah apa, Mas? Yang sudah Mas Kenzi tulis tadi. Tidak dibuat marah guru, dapat ilmu, bermain bersama teman. Iya, kejap. Kalau kewajibannya? Belajar, sedikit patuh, sedikit menghormati. Kewajiban Mas Kenzi di kelas, di sekolah apa ya? Coba Belajar, sebutkan. sedikit patuh. Terus? menghormati. Iya, betul. Good job. Mas Kenzi sudah bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Sip, Mas Kenzi. Terima kasih. Yo, sudah. Coba Ibu akan lihat. Siapa yang sudah? Bu, halaman 25 sama halaman berapa tadi? 6. Oke. Kewajiban. Ya. Oke, dulu. Ini besok di bawah ya, saat masuk sekolah, Ibu akan berikan nilai di sini. Saya, Bu, sudah. Oke, silakan. Nah, Mas Garda ya tadi. 3 contoh hak di sekolah. 1. Hak mendapat pelajaran. 2. Hak bertanya kepada guru. Ini apa saja Mas Garda? 1. Hak Mm-mm. mendapat pelajaran. 2. Mm-mm. Hak bertanya kepada guru. 3. Betul. Hak memperoleh ilmu. Betul, good job, sudah benar semua. Kewajibannya Mas apa? 1. Wajib mematuhi aturan. 2. Betul. 2. Wajib pelajaran. 3. Wajib menghormati guru. Sip, good job Mas Garda. Terima kasih. Mereka juga sudah membedakan mana yang hak dan mana yang kewajiban. Terima kasih Mas Garda. Selanjutnya siapa? Hasil pekerjaan. Nah, siapa? Saya Sebutkan nama. Saya sudah, Bu. Tika sudah. Tika sudah. Tika. Oke, Mbak Tika. Sekarang Mbak Tika. Pengertian hak sesuatu yang harus didapatkan semua makhluk hidup. Contoh hak: 1. Dapat makan. 2. Dapat menuntut ilmu. 3. Dapat bermain. Pengertian kewajiban. Betul. Pengertian kewajiban. Sesuatu yang harus dilakukan semua makhluk hidup. Contoh kewajiban: 1. Sholat 5 waktu. 2. Nurut sama orang tua. 3. Berpuasa.
Itu contoh di sekolah. Bu, Nadifa sudah, Bu. Yang kewajiban ketika di sekolah, Mbak Tika. Kewajibannya ada. Ya, yang kewajibannya tadi sholat. Ya, kewajiban di sekolah juga sholat. Betul, masuk. Terus yang kedua tadi? Kalau menghormati orang tua itu kewajiban kita ketika di rumah. Kalau ketika di sekolah berarti kita wajib menghormati siapa? Orang guru menurut Iya. guru. Iya, kepada Bapak Ibu guru. Oke. Sip, gitu ya Mbak Tika? Ya, Sip, Mbak Tika sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang kewajiban. Oke. Yang di sekolah ya teman-teman. Sekarang yang disebutnya yang di sekolah dulu. Siapa lagi yang sudah? Satu lagi. Siapa yang berani mempresentasikan? Sudah, Bu. Oke. Mbak Nadifa. Mbak Nadifa. Yang 25, 26 itu tadi kan, Bu. Iya, ya silakan. Kewajiban. Bu, saya sudah. Oke. Contoh hak Bentar ya. Bu, ini Contoh hak yang berada di sekolah. Oke. punya saya, Bu. Ya, sebentar ya, Mas. Dan Apa Mbak Nadifa? Haknya apa saja? hak di sekolah mendapatkan nilai yang layak, mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan materi pelajaran. Kalau kewajibannya? Kewajibannya mengenakan seragam, menjaga nama baik di sekolah, menghargai dan menghormati sekolah. Atau Oke, kelas. betul Mbak Nadifa. Nah, untuk teman-teman yang lain, besok akan Ibu nilai ya, itu bukunya dibawa ya saat hari Kamis ya. Yang hijau juga dibawa nggak, Bu? Yang hijau Berapa, Bu? nggak usah, nggak apa-apa. Yang Oh, hijau ya. besok buat ulangan. Berapa, Bu? Nih, nanti akan Ibu nilai ya, yang biru ya. Ibu. Oke, sekarang yang terakhir. Yang ini bukan, Bu. Ya, yang biru. Yang biru Mas yang di bawah. Yang biru. Ini. Yang depannya judulnya selalu berhemat energi. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan yang halaman 26 ya. Dengan memberikan tanda centang, mana yang hak, mana yang kewajiban. Nah, sekarang Ibu beri waktu dulu 5 menit untuk mengerjakan itu. Dibaca kemudian dicentang ya. Halaman 26, yang tabel itu ya. Ria nih. Iya, gimana? Bu, yang contoh hak itu belum, Bu. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Itu nanti Udah selesai belum, Mama? dikerjakan setelah ini nggak apa-apa. Ibu nilainya besok hari Kamis ya. Di bawah ya Mbak. Mau berangkat nih. Itu. Oke, terakhir tabel ini ya. Tabelnya dikasih tanda centang. Mana yang hak, mana yang kewajiban. Tan, Mama mau berangkat nih. Sudah, Bu. Cepetan, mau berangkat nih. HP-nya tolong kembalikan. Bayar uiran warga. Bayar uiran. Telepon. Fitriani, saya Bu. Oke, sudah.
Bu, mau tanya, Ya, gimana Mbak? iuran itu maksudnya apa, Bu? Iuran itu jadi membayar. Membayar itu loh Mbak, membayar uang. Oh, Misalnya Terima kasih. kita mau menjenguk teman. Nah, itu kita harus iuran dulu bayarnya. Jadi uangnya dikumpulkan dulu buat beli sesuatu gitu. Kayak patungan. Nah, patungan tahu nggak? Bu, bukunya yang mana, Bu? Yang biru, Mas. Yang biru, yang halaman 26. Biru. Ya, yang biru tadi. Iuran Yang biru halaman 26. Yang tabel, Mas. Udah ketemu belum? Belum. bayar sesuatu. Tes, bapi lu tes. Itu lagu apa, Bu? Ini. Dimatikan dulu. Bu, saya izin kamar mandi. Oh, sudah. Sudah selesai, Mas Kenzi? Oke. Oke, menunggu temannya yang belum selesai ya. Sebentar ya. Itu ada 10 poin. Mana yang hak, mana yang kewajiban ya. Bu, ada kuis. Bu, ada kuis. Enggak. Sudah? Ngomongnya gurune kuis seminggu meneh. Ya, kuisnya minggu depan ya. Kuisnya kan 2 minggu sekali ya. Oke, Bu. Ya, minggu depan kita akan kuis lagi. Minggu depan tuh hari Kamisnya pas masuk sekolah bawa HP enggak, Bu? Khususnya. Bukan kuisnya berarti hari Selasa minggu depan ya, Mas? Oh, ya. Iya, kalau di sekolah kita belajar tatap muka. Oke, sepertinya semuanya sudah selesai ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Ini yang terakhir. Oke, tadi yang belum membaca ada Mas Kevin. Mas Kevin belum ya? Coba Mas Kevin. Dibaca nomor 1, Mas. Kevin. Mas Kevin. Ya. Ya, oke. Silakan Mas Kevin nomor 1.
ke sekolah tepat waktu. Kewajiban. Itu apa ya? Kewajiban. Kewajiban. Bu, mati lampu, Bu, di rumahku. Mati lampu di rumahku. Gelap. Tadinya terang, sekarang gelap. Putus-putus ya suaranya. Sekarang putus-putus lagi suaranya. Bu, saya kan mati lampu. Oh, mati lampu. Oh ya, ya udah, nggak apa-apa. Oke, jadi apa teman-teman? Datang ke sekolah. Apa? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Iya, sih betul. Datang ke sekolah tepat waktu itu merupakan kewajiban kita sebagai siswa. Nomor 2, Mbak Erlin. Mbak Erlin. Mana, Bu? Nomor 2, Mbak. Yang nomor 2. Halaman 25. 26, Mbak. Oh, tadi sudah ngerjain belum, Mbak? Sudah. Sudah, oke. Dibaca nomor 2. Yang apakah Udin sudah melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian air dengan baik, bukan, Bu? Bukan yang tabel, Mbak. Yang atas. Yang atasnya, nomor 2 yang tabel. Membayar iuran harga sesuai ketentuan. Kewajiban. Kewajiban ya. Kewajiban. Iya, betul. Itu merupakan kewajiban membayar iuran warga sesuai ketentuan ya, sesuai yang telah disepakati bersama. Oke, betul. Terima kasih Mbak Erlin. Sekarang nomor 3, Mbak Lunet. Nomor 3, Mbak Lunet. Belajar dengan tenang di sekolah. Betul. Itu merupakan hak ya. Nomor 3 hak ya. Nomor 4 Mbak Bunga. Bunga. Dari tadi Mbak Bunga belum ada suaranya. Mana Mbak Bunga? Bunga emang gak pernah ini, Bu. Gak pernah apa on mic, Bu. Oh ya, Mbak Bunga. Mbak Bunga Malila. Paling jarang itu apa on mic, Bu. Kenapa Mbak Bunga malu-malu? Kayaknya gitu. Atau Kemarin pas di sekolah enggak, tapi ya Mbak Bunga, mana ya ini? Bu izin ambil tas dulu sebentar ya, Bu ya. Oke. Sekarang nomor 3 berarti Mas Kenzi. Mas Kenzi nomor 3. Oh, bukan itu. Nomor 3 bukannya sudah Bu sama Lunet. Oh iya, nomor 4. Nomor 4, maaf Mas. Nomor 4. Silakan Mas Kenzi, nomor 4. Ya, saya kudu nggambar kotor. Mati. Apa? Kenzi? Merupakan hak atau kewajiban? Hak. Menggunakan air bersih. Hak ya, itu merupakan hak kita menggunakan air bersih, betul. Terima kasih Mas Kenzi. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Baca Mas Afan. Mas Afan. Soalnya nggak tahu.
Nggak ada ya, Mas Afan? Kayaknya Bu. Kok nggak ada sekarang? Oke, berarti dibaca nomor 5. Mbak Gesa ya, Mbak? Mbak Gesa. Baca nomor 5. menyeberang jalan di zebra cross. Apa? Kata kewajiban. Hati-hati. Menyeberang jalan di zebra cross. Nah, kita menyeberang jalan itu di zebra. Abza hati-hati ya. Cross ya. Halo Bu, putus-putus. Putus-putus. Terus. Putus-putus. Mas Alvaro. Nggak ada ya, Mas Alvaro. Oke, berarti nomor 6 Mas Rafa. Mas Rafa, nomor 6. Iya, silakan Mas Rafa. Memberi usulan sewaktu rapat keluarga. Itu hak atau kewajiban? Apa, Mas? Iya, hak memberi usulan sewaktu rapat keluarga. Nah, kita dapat hak untuk memberi usulan ya. Kita berhak untuk mengeluarkan pendapat kita. Nomor 7, Mas Hafiz. Nomor 7, Mas. Silakan. Mengerjakan PR di rumah. Apa? Kewajiban. Oke, betul. Mengerjakan PR di rumah itu kewajiban kita. Nomor 8. Mas Vino. Vino. Kewajiban. Merapikan tempat tidur yang teratur itu kewajiban. Iya, betul. Kewajiban merapikan tempat tidur dengan teratur. Good job. Selanjutnya, Mas Afan, 9. Nah, Bermain sesudah belajar. apa itu? Iya, betul. Bermain sesudah belajar itu hak. Kita boleh bermain ketika sesudah belajar ya. Nomor terakhir, 10, Mas Saka. Nomor 10. Turut menjaga kebersihan lingkungan. Kewajiban. Iya, kewajiban, betul. Jadi turut menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sudah selesai ya. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Jangan Insya Allah tidak, Bu. Tidak. Sudah paham ya apa itu hak dan kewajiban? Paham. Oke. Nah, karena sudah selesai, nanti Ibu akan memberikan LK ya setelah ini. Nah, LK-nya akan Ibu kirimkan di grup. Nah, di situ ada petunjuk pengerjaannya. Nanti dikerjakan ya. Ya, nanti di LK situ yang akan Ibu kirimkan, kalian menuliskan contoh hak dan kewajiban ketika di rumah, ya. Oke. Kalau begitu, kalian bisa istirahat dulu 5 menit. Kemudian Ibu akan panggil Bu Rara terlebih dahulu ya. Oh, batik, batik, hari, batik. Untuk tematik. Baik, Bu. Oke, tadi kita sudah bentar. Ayo, belajar apa saja tadi?
mengenai kewajiban. mengenai hak dan kewajiban. Misalkan evaluasi. Kita sudah mengerjakan soal evaluasi dan kita belajar tentang hak dan kewajiban. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang sekali. Nah, alhamdulillah kalau semuanya senang. Oke, kalau begitu dari Ibu Triani, Ibu cukupkan dulu ya. Nah, habis ini teman-teman bisa istirahat terlebih dahulu sambil menunggu Bu Raras. Oke? Oke, kalau gitu bila Ibu ada salah, dimaafkan tidak ya? Begitu kami mohon maaf. Oke, sama-sama. Bentar ya, setelah ini ditunggu Bu Raras terlebih dahulu. Ibu tutup saja ya. Yang dari Ibu. Oke, nanti biar dibuka. Solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sebentar ya, Ibu panggil Bu Raras. 5 menit. Tembok. Ya, nggak bisa sih background. Atau mau lihat YouTube. Orang yang sesuatu di ini ya. Ulangan. Apa? Sopo saya nyetel lagu. Oh sorry, lupa mute. Hehe. Pelajaran batik, hore. Jadi disable. Cry. Oh ya kan mau minum dulu. Susu murni nasional. Ora toko di palang sandal.
Susu murni nasional. Anak Mbak Muni di Balang Sandal. Taren. Rampung. Ayo Orang Muni. Titik ulang. Muni. Anak-anak, Soli dan Solihah, Siap. Siap. Soli dan Solihah. Siap. Mohon maaf ya, ini ada info dari Bu Raras. Bu Raras tidak bisa masuk Zoom hari ini ya. Kenapa? Karena Bu Raras masih ngajar di kelas 2. Nah, untuk itu tugasnya yang kemarin, yang membatik segera diselesaikan ya. Sudah selesai belum? Kumpulin Bu. Nah, itu ya yang belum mengumpulkan, segera dikumpulkan ya. Itu batiknya diberi warna ya. Oke. Dikasih nama kan? Ya, dikasih nama, kemudian dikasih warna. Jangan cuma jatuh ya. Hilang. Oke, yang belum dikumpulkan, yang belum difoto, silakan difoto. Buat aja lah. Aduh. Sampai jumpa di hari Kamis ya. Nah, kalian bisa lanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih anak-anak kelas 4 alif. Dadah. Dadah. Terima kasih. Beli baksan. Sidang Masih dulu. Hostnya siapa? Host. Gak ada hostnya kah? satu. Bu, hostnya siapa?